Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian ensiklopedi salat atau Salatul Mukmin jilid yang kedua. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dalam bab baru, bab Salatul Marid atau salat bagi orang yang sakit. Sebelum kita mulai kajian, silakan lihat kanan kiri. Kalau tidak kenal, boleh kenalan dulu. Cukup? Tidak seorang pun dari kita, melainkan pernah sakit. Atau suatu saat akan sakit. Dan karena kita pernah dan mungkin saja suatu saat nanti akan mengalami sakit, kita sangat butuh ilmu bagaimana kalau seandainya kita sakit dan tentu kita tetap wajib sholat. Karena orang yang tidak diwajibkan untuk sholat hanya orang yang memang tidak memiliki akal sehat atau orang yang anak yang masih kecil, yang belum baligh, atau wanita yang dalam kondisi haid atau nifas. Adapun sakit, selama masih sehat akalnya, maka dia wajib untuk sholat. Termasuk orang-orang yang dalam kondisi stroke misalnya. Dan tidak ada anggota badan yang bisa dia gerakkan kecuali misalnya hanya sekedar kelopak matanya. Selama akal masih sehat, wajib sholat. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit, kita akan dapati di sana ada banyak orang muslim di masa dia sakit yang harusnya dia sholat, karena dengan sholat mungkin dia mengharapkan kesembuhan, justru tidak sholat. Alasannya karena pampersnya penuh, alasannya karena kasurnya kena najis, alasannya karena masih terpasang kateter, alasannya karena terlalu banyak alasan. Yang sebenarnya mereka itu harus sholat hanya saja karena kejahilan. Tidak memahami bagaimana keluasan dan toleransi serta kemudahan di dalam Islam bagi orang-orang yang memang tidak bisa sholat secara sempurna di masa dia sakit. Karena mereka memang tidak mempelajarinya, jadinya segalanya serba sulit. Ya. Jadinya serba sulit. Karena tidak belajar. Maka di pertemuan kali ini kita akan mulai masuk dalam bab 26 di buku berbahasa Indonesia dan sudah masuk dalam bab 27 untuk kitab berbahasa Arab. Bab Salatul Marid. Di bab-bab awal ada pengantar yang sangat perlu kita baca, yaitu bagaimana ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar manakala dia sedang mengalami musibah yaitu sakit. Untuk menghemat waktu kita dengar pembaca membacakan Indonesianya, yang lain silakan menyimak baik dalam bahasa Arab maupun Indonesianya. Bab 26. Salat orang sakit. A. Pengertian al-marad. Al-marad adalah sinonim kata as-saqam yang berarti lawan sehat, yaitu sakit. Kedua kata tersebut mencakup baik fisik maupun agama, sebagaimana biasa dikatakan sehat fisik dan agama. Ya. Tadi kalau kita baca buku bahasa Arabnya ada Salatul Marid, di bawahnya ada Mafhumul Marad. Apa bedanya marid sama marad? Marid itu sifat. Orang sakit itu namanya orang marid. Sedangkan marad itu kondisi. Dalam kondisi sakit. Jadi kalau bertanya kepada orang, kamu marid ya? Atau kamu marot ya? Mana yang benar? Mana yang benar? Marid.
Hal anta marid? Apakah kamu sedang sakit? Karena ini sifat. Sedangkan marad itu kata benda abstraknya. Saya ulang ya. Al-marid yaitu sifat orangnya. Yaitu sifat sedang sakit. Al-marad itu kata benda abstrak. Yaitu si sakitnya itu sendiri. Jadi kalau kita bertanya kepada orang, ya siapa tahu kita ini lagi senang-senangnya menggunakan kosakata bahasa Arab. Ya, lalu kemudian kita campur-campur kadang. Ya, kalau orang Jakarta Selatan itu dia campur-campur Indonesia sama Inggris. Dibilang anak Jaksel. Balikpapan, Balsel. Campur-campur Indonesia sama Arab. Yang mana yang benar? Saya dengar kamu marid. Ataukah saya dengar kamu marod? Yang mana yang benar? Marid. Hah? Marid. Marid. Ya. Terus kalau nanya dia sakit apa, yang mana yang benar? Kamu marid apa? Ataukah kamu marotnya apa? Marotnya apa? Oke, lanjut. Jika dikatakan badan maridun berarti kurang tenaga, dan jika dikatakan qalbun maridun berarti kurang agama. Sakit di dalam hati berarti kelesuan terhadap kebenaran, sedangkan sakit badan berarti kelesuan dalam anggota tubuh. Jamak dari kata al-marad adalah amrod, yang berarti rusaknya keseimbangan dan buruknya kesehatan setelah sebelumnya normal. Maradul maut berarti illah atau sebab yang ditetapkan para dokter sebagai penyebab kematian. Berdasarkan hal tersebut, maka yang disebut dengan orang sakit adalah yang terganggu kesehatannya, baik pada sebagian anggota tubuhnya atau pada seluruh badannya. B. Kesabaran orang yang sakit dan harapannya akan pahala. Orang yang sakit harus benar-benar bersabar seraya mengharapkan pahala dari Allah, yaitu pahala yang dijanjikan olehnya bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Di poin B, penulis menyebutkan beberapa ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang sedang sakit dan dia bersabar. Karena orang ketika sedang sakit, ada yang bisa sabar dan ada yang tidak. Bagi orang-orang yang sabar, maka nanti akan disebutkan beberapa ayat dan juga hadis yang menunjukkan tentang pahala bagi yang bersabar saat sakit. Silakan. Allah berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ikhwal kalian. Quran Surah Muhammad ayat 31. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha Inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 22-23. Allah juga berfirman, ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah At-Taghabun, Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Demikian juga dengan firman-Nya berikut ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-157. Allah juga berfirman, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Rasulullah SAW bersabda, وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. dan kesabaran itu adalah cahaya. Dari Suhaib radhiyallahu anhu dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. sesungguhnya menakjubkan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik dan hal tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Jika ditimpa oleh kesengsaraan, dia akan bersabar, maka yang demikian itu lebih baik baginya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla qala idza ibtalaitu 'abdi bihabibatayhi fasabara 'awwadtuhu minhuma al-jannata. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia berfirman, jika aku menguji hambaku melalui sepasang kecintaannya yaitu kedua matanya, lalu ia bersabar, niscaya aku akan mengganti keduanya dengan surga. Yang dimaksud dengan kedua hal kecintaannya adalah kedua mata. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit taun. Beliau pun memberitahukan kepadanya bahwa taun itu adalah azab yang dikirim oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya,
sedangkan Dia memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin. Tidaklah seorang hamba terkepung di dalam wabah ta'un lalu ia tetap diam di negaranya dalam keadaan sabar seraya mengharapkan pahala dan menyadari bahwa penyakit itu tidak akan menjangkitinya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamas sabaru 'inda sadamatil ula. sesungguhnya kesabaran itu adalah pada benturan yang pertama. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala adhan wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. tidaklah seorang muslim terserang kelelahan, penyakit, kerisauan, kesedihan, gangguan dan duka cita, bahkan duri yang mengenai dirinya sekalipun, melainkan dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asyajaratu waraqaha. tidaklah seorang muslim tertimpa sakit dari suatu penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah akan menghapuskan keburukan-keburukannya sebagaimana pohon dibersihkan dari daunnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'ah. tidaklah seorang muslim terkena duri atau yang lebih kecil darinya, melainkan dengannya akan ditetapkan baginya satu derajat dan dihapuskan darinya satu dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. barang siapa dikehendaki Allah padanya kebaikan, maka dia akan diuji dengan berbagai musibah. Dari Anas radhiyallahu anhu yang dimarfukannya, Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya musibah, dan sesungguhnya Allah jika menyukai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho, maka dia akan mendapat keridoan, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang memperoleh musibah yang paling berat? Beliau menjawab, Al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Wa in kana fi dinihi riqqah ubtiliya ala hasabi dinih. Fama yabrahu al-bala'u bil-'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. para nabi, kemudian yang semisal dan semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat kualitas agamanya. Jika dia sangat kuat dalam berpegang pada agamanya, musibahnya akan lebih berat. Begitu pula jika agamanya sangat lemah, maka dia akan diuji sesuai dengan ketingkat agamanya. Musibah itu akan selalu menyertai seorang hamba sampai musibah itu meninggalkannya, sehingga dia berjalan di muka bumi dengan tidak membawa satu dosa pun. Jamaah yang dirahmati Allah, kita baca beberapa ayat tadi. Di antaranya firman Allah, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini menunjukkan kepada kita bahwa saat kita ditimpa oleh Allah dengan musibah sakit, lalu kemudian kita bersabar, ada pahala yang tanpa batas. Sabar itu apa ya? Tadi tidak disebutkan artinya. Sabar itu artinya seseorang menahan lisan maupun anggota badan dari hal-hal yang menunjukkan tidak ridho. Sabar itu adalah menahan lisan dan anggota badan dari hal-hal yang menunjukkan sikap tidak ridho.
Seperti kalau kita dapati ada orang sedang sakit, lalu kemudian zikirnya kurang, yang lebih banyak adalah aduhnya. Kita mungkin kalau main-main ke rumah sakit kita dapati misalnya satu kamar itu pasiennya isinya 4 sampai 6 orang. Kemudian ada sebagian dari mereka yang ya ini bisa dibilang kan semuanya sakit, semuanya punya keluhan. Tapi ada yang bisa dibilang cukup mengganggu yang lain sesama pasien. Karena aduhnya itu aduh terus. Yang lain juga kalau mau mengeluh, mereka juga bisa bilang yang sama, aduh. Tapi masalahnya adalah sebagian dari mereka tahu maknanya sabar itu artinya nahan lisan. Jadi aduhnya itu ditahan. Ya, aduhnya itu ditahan, disimpan. Diganti dengan zikir, istighfar, baca Quran. Ya. Contoh yang lain adalah kalau tadi saya bilang sabar itu juga menahan anggota badan, berarti badan kita ini ditahan dari melakukan sesuatu yang itu menunjukkan kemarahan. Seperti sakit tapi lempar-lempar barang. Sakit ya piring dipecahkan, gelas dilempar. Ya. Intinya segala sesuatu yang biasanya tangan dan kaki ini yang serta lisan yang menunjukkan marah dan tidak ridho terhadap sakit yang Allah berikan. Disebutkan dari dalam ayat yang lain bahwa Allah akan menguji kita dengan berbagai keburukan dan kebaikan. Sebagaimana di surat Al-Anbiya ayat 35. Kemudian di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi apa yang kita alami berupa musibah termasuk diantaranya adalah sakit, itu semua adalah dari Allah Ta'ala dalam rangka ya, diantara hikmahnya adalah untuk menguji keimanan kita dan untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Di surat Al-Baqarah ayat 155. Orang yang sabar itu dikasih apa saja. Disebutkan tadi, berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang bila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Allah berikan ganjarannya. Apa ganjarannya? Ada 3 di situ. Apa saja teman-teman? Ada 3 yang Allah berikan bagi orang yang bersabar. Pertama adalah keberkatan yang sempurna, keberkahan. Yang kedua adalah rahmat dari Allah. Dan yang ketiga adalah petunjuk. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya, tentang orang mukmin. Orang mukmin yang benar keimanannya, itu diantara ciri-cirinya adalah orang yang apabila ditimpa kesengsaraan maka dia bersabar. Dan ini perkara yang menakjubkan bagi orang mukmin. Dan tidak ada orang yang bisa begitu kecuali yang betul-betul beriman dengan sempurna. Nabi SAW bersabda, jika Allah menguji hambanya dengan 2 matanya, maksudnya entah dibutakan. Misalnya dia kehilangan penglihatannya. Karena sudah mulai kabur lama-lama, betul-betul mata itu tidak bisa melihat. Lalu dia bersabar, maka Allah akan ganti keduanya itu, yaitu matanya dengan surga. Sementara mata ini nikmat yang sangat besar. Yang mungkin kalau kita di posisi orang yang sudah tidak bisa melihat, atau yang tadinya kita normal lama-lama penglihatan ini hilang, tidak mudah juga kita bilang sabar ya. Karena ada sebagian kenikmatan yang akhirnya kita tidak bisa dapatkan. Kemudian
Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin terserang penyakit, kerisauan, kesedihan, gangguan, duka cita, sampai-sampai cuma duri mengenai dirinya, melainkan semua akan menjadi sebab Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kalau kita sakit itu termasuk di antara salah satu cara untuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya kita kalau ketemu orang sakit, apa kita bilang? La ba'sa, tahurun, insya Allah. Apa maksudnya tahur? Atau apa maknanya bacaan itu? La ba'sa, artinya apa? Tidak apa-apa. Tahur, suci. Maksudnya gini, tidak apa-apa, sabar. Dengan sakit ini Allah akan mensucikan dirimu dari dosa-dosa. Kemudian kata Nabi SAW, kalau ada orang mukmin ditimpa sakit, maka Allah akan hapuskan keburukannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ya. Bahkan kalau ada orang ditimpa musibah, ini salah satu di antara ciri Allah menginginkan dia menjadi orang baik. Kata Nabi SAW, barang siapa dikehendaki Allah untuk ada kebaikan pada dirinya, maka Allah akan uji dia dengan musibah. Bahkan besarnya pahala itu juga bisa berbanding lurus dengan besarnya musibah. Meskipun kita juga tidak diperbolehkan minta musibah. Kita tidak boleh minta sakit. Kita disunahkan untuk minta sehat. Tapi semakin besar cobaan sakit yang ada pada diri seseorang, itu berbanding lurus dengan pahala yang akan dia dapatkan. Ini sama seperti kalau kita mau pergi ke masjid. Masjid itu kan disunahkan untuk kita tempuh dengan berjalan kaki bila memang tidak begitu jauh. Maka yang rumahnya semakin jauh itu pahalanya semakin besar. Tapi bukan berarti juga kita disuruh keliling komplek supaya berjalannya semakin jauh. Tapi siapa yang rumahnya agak jauh lalu kemudian dia jalan kaki, maka pahalanya lebih besar dikarenakan besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian yang dia terima. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara yang kita bisa ringkaskan dari berbagai ayat dan hadis yang tadi kita baca. Selanjutnya yang C. Hendaklah seorang muslim memohon ampunan, kesehatan di dunia dan di akhirat dan tidak memohon musibah. Ini yang tadi saya sampaikan. Ya, bahwa musibah yang besar itu berbanding lurus dengan pahala yang diterima bila dia bersabar. Tapi tidak berarti kemudian kita disuruh untuk meminta musibah. Lanjut. Demikian itu didasarkan pada hadis Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mohon kepada Allah. Beliau menjawab, mohonlah kesehatan kepada Allah. Aku pun diam selama beberapa hari, lalu aku datang lagi seraya berucap, wahai Rasulullah, ajarilah aku sesuatu yang bisa aku mohon kepada Allah. Maka beliau berkata kepadaku, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mohonlah kesehatan di dunia dan akhirat kepada Allah. Juga hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda di atas mimbar, Is'alullaha al-'afwa wal-'afiyah, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-'afiyah. mohonlah kepada Allah ampunan dan kesehatan, karena sesungguhnya seseorang tidak akan diberi setelah keyakinan yang lebih baik daripada kesehatan. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia bercerita, di antara doa Rasulullah SAW adalah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuri 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sirnanya nikmatmu, berubahnya kesehatan darimu, dan datangnya hukumanmu secara tiba-tiba, dan dari seluruh murkamu. Ini saya ajak jamaah untuk hafal doa ini. Ya, minggu depan dites. Ya.
Dan semoga minggu depan jamaahnya tidak berkurang gara-gara ada tes. Lanjut. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa berlindung dari buruknya ketetapan, kesengsaraan yang paling dalam, dan kegembiraan musuh, serta dari beratnya musibah. Coba kita baca doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Yang ini pakai ain. Nanti ada yang mirip pakai qaf. Min zawali ni'matik. Pakai ain. Wa tahawwuli afiyatik. Wa tahawwuli afiyatik. Wa fujaati niqmatik. Nah ini yang pakai qaf. Jadi yang ini pakai qaf, yang depan tadi pakai ain. Soalnya kita juga tidak baca seperti baca Quran. Kalau baca Quran qaf mati dibaca apa? Qalqalah, ada pantulan. Wa fuja'a niqmatik, nanti niqmatik. Sementara dalam membaca hadis kita tidak pakai tata cara seperti membaca Al-Quran. Ya. Dan yang terakhir wa jami'i sakhatik. Hafalkan di tes minggu depan. Kalau tidak bisa berdiri, pegang kuping satu kaki angkat. Lanjut. D. Bersungguh-sungguh dalam beramal ketika sehat, agar ditetapkan pahala amal tersebut baginya secara penuh ketika dia tidak mampu beramal. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahiha." Jika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, akan ditetapkan pahala baginya seperti yang dikerjakannya ketika bermukim atau tidak berpergian lagi sehat. Ya. Saat kita dalam kondisi sehat, kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, supaya manakala kita akhirnya bertemu dengan kesulitan untuk mengerjakan amal tersebut, pahalanya tetap dicatat karena sudah menjadi rutinitas. Orang yang memang rutinitasnya adalah sholat 5 waktu di masjid karena dia laki-laki, maka manakala misalnya dia kecelakaan lalu dia terbaring di rumah sakit atau di rumahnya, lalu dia tidak pergi ke masjid, bahkan yang biasanya dia sholat jamaah, hari itu dia sholatnya sendiri, maka dicatat baginya pahala penuh seperti dia ke masjid, seperti dia berjamaah. Karena itu merupakan rutinitasnya sehari-hari. Kalau ada orang misalnya punya rutinitas satu hari dia baca 1 halaman Quran. Hari itu misalnya dia terhalang, misalnya ada kematian. Kematian yang membuat dia bersedih, kemudian tersibukkan dengan urusan kafan, fardu kifayah, menguburkan, menerima orang bertakziah. Akhirnya hari itu hilang kesempatannya untuk membaca 1 halaman. Maka insya Allah akan dicatat pahala baginya 1 halaman meskipun hari itu dia tidak baca. Dikarenakan apa? Sudah jadi rutinitas. Ya. Tentu memang dibedakan antara orang yang memang sudah punya rutinitas dengan yang tidak. Itulah kenapa misalnya ada sebagian hukum yang dibedakan antara rutinitas dengan tidak. Seperti kalau ada orang sudah terbiasa qobliyah subuh, lalu kemudian hari itu misalnya dia sakit perut dan akhirnya lama di WC. Begitu sampai di masjid orang sudah iqamat. Ya. Maka sebagian ulama bilang karena itu sudah jadi rutinitas, maka dia bisa mengqadha sebagaimana rutinitasnya. Kerjakanlah qobliyah subuh itu setelah selesai sholat subuh dan akan dicatat sebagaimana dia biasa mengerjakannya. Dikarenakan ada halangan dan itu sudah jadi rutinitasnya. Kita pernah belajar tentang witir di bandara baru selesai minggu kemarin, hari Rabu. Baru minggu kemarin ya. Tentang witir itu. Sebagian ulama ada yang mengatakan siapa yang tertidur dan sudah azan subuh baru terbangun, padahal dia punya rutinitas witir dan malam itu belum sempat dia kerjakan karena tertidur,
maka dia boleh kerjakan witirnya setelah azan subuh sekalipun, dikarenakan itu adalah rutinitas. Dan itu dilarang dan tidak disepakati oleh sebagian ulama yang lain untuk mengerjakan witir setelah azan subuh, terutama bagi orang yang memang tidak punya rutinitas. Silakan nanti bab ini dibaca kembali di ensiklopedia salat yang jilid 1. Bab witir, di situ ada catatan kaki tentang ketegasan sebagian ulama kita bahwa tidak ada witir setelah azan subuh. Dan ada toleransi dari Imam Malik bagi orang-orang yang punya rutinitas lalu terhalang di hari itu karena sesuatu dan lain hal. Maka kesimpulannya di poin D ini, bersungguh-sungguhlah dalam beramal dan jadikan amal itu sebagai rutinitas, sehingga manakala kita terhalang darinya pada suatu ketika, maka akan tetap tercatat sebagaimana biasa. Kemudahan, keluasan, dan kesempurnaan syariat Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. dan dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Allah juga berfirman, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Selain itu Allah juga berfirman, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Nabi SAW bersabda, دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. biarkanlah apa yang kutinggalkan untuk kalian, sebab orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan karena pertentangan mereka terhadap nabi mereka. Jika aku melarang kalian melakukan sesuatu, jauhilah sesuatu itu. Jika aku perintahkan kalian melakukan sesuatu, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Beliau SAW juga bersabda, Inna dina yusr. sesungguhnya agama itu mudah. Di bab E, penulis kembali memberikan pengantar dan ini berkenaan dengan kemudahan dan kesempurnaan Islam, terutama bagi umatnya yang memang sedang mengalami kesulitan. Tadi di pembukaan saya bilang ada banyak orang kalau kita temukan kalau kita berkunjung ke rumah sakit, ya, kita akan dapati banyak orang yang tidak mau sholat. Alasannya berbagai alasan. Yang sebenarnya di dalam Islam itu ada kemudahan-kemudahan dan toleransi bagi yang belajar. Masalahnya sebagian orang karena tidak belajar, maka dia tidak pernah tahu. Contohnya apa? Berkenaan dengan bersuci. Kalau ada orang misalnya dia pasang kateter, maka dia boleh sholat meskipun ada kateter. Kateter apa kateter ya? Kateter. Karena ada sebagian orang yang bilang, aku tidak merasa suci karena ini ada kateter ini. Di selangnya ini kan tersambung dengan kemaluan. Terus mau gimana Pak? Mau cabut pasang. Sakit lah. Ya. Maka dia bisa sholat meskipun ada kateter. Ada orang di rumah sendiri, tidak ada yang bantu. Karena dia misalnya hidup sebatang kara, tidak ada anak, tidak ada pasangan. Sementara dia mau bolak-balik untuk ke kamar mandi, dia tidak sanggup, lumpuh bahkan. Akhirnya dia tidak mampu sholat kecuali dalam keadaan tetap ada najis di pakaiannya, di tempat tidurnya. Maka dia bisa sholat. Tidak boleh dia tidak sholat dengan alasan ini saya soalnya tidak bisa berwudu. Anda sholat meskipun tidak berwudu. Karena memang dalam kondisi tidak ada yang bantu. Tidak mampu. Sedangkan nanti nunggu anaknya pulang, 2 minggu lagi baru pulang. Terus sholatnya dijamak gitu semuanya. Dikodok gitu 2 minggu, tidak boleh. Ada orang bilang, saya tidak sanggup ini. Saya ini migrain, apa yang putar-putar itu namanya? Kok migrain? Vertigo. Ya, saya ini vertigo, setiap kali saya bangun itu dunia serasa berputar. Ya. Jadi bagaimana Pak? Bisakah saya jamak? Bisa. Bisakah saya
Jamak kosor bisa kalau Bapak ke Samarinda bisa. Bisa kita Samarinda aja biar bisa jamak kosor. Jangan buang waktu. Ya. Bisakah dia jamak? Bisa. Karena misalnya dia tidak sanggup untuk bangun wudu, sholat, bangun sholat. Akhirnya pusing sedikit di zuhur, pusing sedikit di maghrib. Tapi nanti datang asar sudah tidak sholat. Isya sudah tidak sholat karena sudah dijamak. Ada orang bilang ini saya di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini ranjangnya tidak bisa hadap kiblat. Jadi Bapak gimana posisinya? Ini kalau saya saya kan tidak bisa bangun, saya hanya bisa berbaring. Ini gimana cara hadap kiblatnya? Ya. Itu semua nanti akan ada bahasanya. Baik dalam masalah bersuci maupun sholatnya. Sampai nanti ada orang bilang, bisakah saya diberi ilmu ini? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya ini lumpuh semua kecuali tinggal bibir sama kelopak mata. Jadi saya bisa bicara sama kelopak mata saya bisa begini-begini. Gini-begini. Tapi kalau sholat tidak bisa. Ya berarti Bapak sholat pakai kelopak mata. Oh berarti kalau takbir bagaimana? Takbir kelopaknya diangkat. Allahu Akbar gitu. Kalau sujud Bapak menjem. Itu isyarat sujud gini. Kalau rukuk ya ini matanya lirik ke bawah. Kalau salam lirik ke kanan, lirik ke kiri. Gitu caranya. Oh saya kira boleh tidak sholat. Oh tidak boleh. Oh, kalau tidak sholat aja berdosa Bapak. Sudah sakit, butuh kesehatan, tidak sholat lagi. Mau minta sama siapa kalau gitu? Kesehatannya. Ya. Apa saja yang kita pelajari dalam Mufid Islamic Academy atau MIA? Di antara yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang berhubungan dengan adab dan akhlak seperti Intisari Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Buku-buku yang berkenaan dengan akidah dasar seperti Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 landasan utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Penjelasan 3 landasan utama atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Matan Al-Qawaid Al-Arba' atau 4 kaidah dasar memahami kemusyrikan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah Al-Qawaid Al-Arba' atau penjelasan 4 kaidah memahami kemusyrikan karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri. Kitab-kitab yang berkenaan dengan masalah fiqih seperti Risalah Wudu yang dikompilasi dari 4 kitab para ulama, risalah tentang sholat, puasa, dan lain-lain. Mufid Islamic Academy menerima semua umur, semua gender, di lokasi dan domisili dimanapun untuk menjadi santri di Mufid Islamic Academy. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia tidak sekali-kali menjadikan untukmu kesempitan di dalam beragama. Kemudian Allah mengatakan Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Allah mengatakan bertakwalah sesuai dengan kesanggupan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama itu mudah. Apa yang kutinggalkan maka biarkan saja. Ya, jangan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya justru menimbulkan kesukaran. Jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang justru nanti akan memberatkan dirimu sendiri. Dikarenakan orang-orang sebelum kalian itu binasa karena terlalu banyak bertanya yang justru nanti akan merepotkan dirinya sendiri. Tapi ini saya harus berikan catatan kepada kita semua bahwa ayat dan hadis ini tidak bermakna kemudian kemudahan itu datang dari kemauan kita sendiri. Seperti misalnya ada orang bilang, kan agama ini kan tidak sempit. Agama ini kan mudah. Kan Allah itu menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi kalau sudah terlanjur cinta meskipun beda agama, ya nggak apa-apa dong. Ini kan kemudahan. Akhirnya mudah tapi dibuat-buat sendiri kemudahan itu. Yang dimaksudkan dalam ayat dan hadis ini adalah kemudahan di dalam Islam. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan asal kita belajar.
Begitu. Artinya bukan dimudah-mudahkan ya. Bedakan teman-teman antara Islam itu mudah dengan Islam itu kita buat-buat sendiri. Kemudahan-kemudahan itu kita datangkan dengan ijtihad dan fatwa sendiri, itu beda. Nah, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah mulai minggu depan tidak ada kajian bab untuk ensiklopedia salat. Insyaallah di minggu depan ada daurah di sini Ustaz Syafiq Reza Basalamah. Jadi minggu depan bukunya ndak usah dibawa. Tapi nanti insya Allah seterusnya akan ada bab tentang tata cara bersuci bagi yang sakit. Sampai nanti tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Oke, ada mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada orang dia mengalami demensia, demensia itu penurunan daya ingat. Ada orang demensia, yaitu penurunan daya ingat. Jadi misalnya mungkin anak kandung di depannya mungkin dia juga tidak ingat siapa. Anak ingat tapi aktivitas yang dia ingat. Misalnya habis makan, dia lupa kalau dia barusan makan. Oh, dia sudah makan lalu dia lupa kalau dia sudah makan. Lapar ya, karena kira-kira masih di tempat dia. Itu pikunkah maksudnya? Pikun. Terus. Nah, orang pikun ini kami tanya sudah sholat sudah. Terus gimana tinggal padahal dia belum. Orang yang pikun itu yang lebih dekat adalah dikiaskan kepada orang yang memang tidak memiliki akal sehat. Dan orang yang tidak memiliki akal sehat atau kita bilang gila, meskipun itu adalah pikun dan tidak dibilang gila, tapi hukumnya seperti orang yang gila. Orang yang gila apakah dia punya kewajiban sholat? Tidak. Apakah dia punya kewajiban puasa Ramadan? Tidak. Kecuali kalau ada sebagian pikun yang kalau dia minum obat, pikunnya itu hilang. Atau pikunnya itu sembuh lah gitu ya. Sementara. Sampai nanti habis lagi masa obatnya. Maka saat dia minum obat lalu kemudian dia sadar, dia bisa bedakan anak-anaknya, dia bisa bedakan waktu, maka dia tetap disuruh sholat dengan kadar kemampuannya. Karena bisa jadi nanti dia ingat siapa anak-anaknya, dia bisa bedakan pisau dan pena, dia bisa bedakan siang dan malam. Tapi dia tidak bisa bedakan sholat 2 rakaat, sholat 3 rakaat, 4 rakaat. Maka dia bisa sholat dengan kadar kemampuannya. Begitu juga nanti di bulan Ramadan, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kalau memang dia pikun, maka dia tidak punya kewajiban puasa. Harus diganti apa Ustaz? Diganti fidyah apa diganti apa status fidyah? Qadha puasa. Jawabannya apa? Ayo. Orang yang pikun kalau tidak puasa dia ganti qadha atau fidyah? Hah? Fidyah. Qadha? Qadha atau fidyah? Tidak diganti apa-apa. Tidak qadha, tidak fidyah. Karena dikiaskan seperti orang gila. Orang gila apakah punya kewajiban puasa? Tidak. Kalau orang gila tidak puasa, dia diganti apa? Qadha atau fidyah? Tidak ganti apa-apa. Wong dia memang pada dasarnya tidak punya kewajiban kok. Fidyah atau pengganti, fidyah atau qadha itu adalah ganti buat orang yang memang ada kewajiban puasa tapi tidak bisa puasa karena uzur. Bagi orang yang memang tidak ada kewajiban berpuasa seperti anak kecil yang belum baligh, orang yang sudah gila, orang yang sudah pikun, maka karena memang tidak ada kewajibannya, maka dia tidak ada pengganti apapun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.